Saudara, Pernah baca surat Petrus nggak? tolong tunjukkan salah satu dari ke-70 murid Yesus yang mengajarkan mempertuhankan manusia Yesus. Tunjukkan. Dari surat Silakan. Petrus ya. Boleh? Ya, silakan. Oke. Silakan, silakan. Bentar. Hei, lama kayaknya ini. Soalnya waduh, Wajar lah bang ya. Saya penonton kecewa. Oke, 1 Petrus 1 ayat 18. Ini surat yang ditulis Petrus murid Yesus ya. Ya, tunggu dulu. Ini mah berbicara warisan nenek moyang. Tunggu Bang Andi. Saya Iya. paham itu. Iya dong, Bang Handi dilawan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang dan fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tolong buktikan kepada saya kalau Petrus ini yang menulis kitab Petrus ini. Silakan Bang. Nah, baca sejarahnya bang. Ya silakan, silakan. Buktikan ke saya. Buktikan ke saya karena Petrus Bang, Petrus itu Surat dipesan. Petrus itu ditulis oleh Rasul Petrus. Oh, siapa bilang? Siapa bilang? Ingat ya Bang ya. Ingat ya. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Anda percaya enggak itu? Enggak. Yesus bilang kepada semua bangsa. Oh enggak, Anda salah. Yesus berkata di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau menyimpang kepada jalan orang Samaria, tetapi pergilah kepada bangsa yang hilang dari umatku, yaitu Israel. Sedangkan 1 Petrus isinya itu sama seperti surat Paulus. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil. Ini Petrus di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri berkata Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. Berarti yang menulis surat ini di surat Petrus ini siapa? Kalau Petrus diutus kepada orang yang bersunat, kenapa ada buku mengatasnamakan Petrus menulis surat kepada orang-orang yang tidak bersunat? Bagaimana abang menjelaskan Matius 28 ayat 19? Oke, Itu perintah Yesus langsung. Mateteo, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Apa murid bangsa Yesus? Seluruh bangsa, bukan cuman Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. dan baptislah mereka. Iya, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Apa Dan apa baptislah bangsa murid mereka. Yesus? Satu. Iya, sahabat, jangan ke situ dulu. Bangsa dulu yang kita harus pelajari. Oke. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Bangsa murid Yesus bukan begitu mengartikannya bang. Salah. Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba. Jangan Anda menambah-nambahkan dalil. Jangan Bang. Yesus Boleh berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari mana? Dari umat Israel. Oke, baik. Begini bang, begini. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi hanya kepada bangsa Israel. Baik, iya. Ketika saya membaca sebuah narasi, maka pondasi yang saya pakai, senjata yang saya gunakan adalah akal. Kata mateteo di dalam bahasa Yunani artinya apa? Jadikanlah murid segala bangsa
muridku. Pertanyaan saya, bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Duh, doubling. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Oke, gini bang. Bagaimana abang menjelaskan Sekali-kali lu jawab dong pertanyaan Bang Joma. bangsa? Oke, baik. Murid-murid Yesus itu berasal dari bangsa Israel. Oke, sekarang gini. Bagaimana abang menjelaskan tentang bahwa dalam pelayanan Yesus selama 3 tahun ya, itu ada satu peristiwa di mana dia menyelamatkan ya orang yang kerasukan setan. Itu dari daerah Gerasa. Tahu nggak Gerasa itu? Apakah itu daerah orang Yahudi? Apakah itu bangsa Yahudi? Dan orang itu menjadi pemberita firman. Dilepaskan loh. Tapi dibilangin anjing. Ya, Gerasa itu orang Yahudi atau bukan? Kenapa saya bilang di situ bukan daerah Yahudi? Saudara, karena di situ banyak babi-babi, Bang. Saudara, Orang Yahudi itu saudara, nggak usah terlalu jauh dulu mimpi. itulah. Abang nggak ngerti cerita Alkitab dari awal sampai akhir. Abang cuma potong-potong aja gitu. Sehingga pemahaman abang tuh ya segitu aja gitu loh. Jadi sama kayak misalnya abang Anda turun kalau Anda dengar berbicara cerita sombong tentang tapi Malin tidak ada Kundang. ilmu. Abang cuma Mending taunya- Anda dibawa daripada Anda bicara tanpa ilmu. Mending Anda dibawa. Pernah dengar? nggak? Tahu? Nah, orang Oke. Gerasa ini disebut apa oleh Yesus? Disebut domba atau disebut anjing? Ya, Kok disebut anjing? ya. Anda membacanya di mana? Anda Oke, membacanya orang di mana? Gerasa ini juga termasuk murid. Di mana? Di mana? Kau jangan nipu di sini. Di kok mana? nipu, Bang? Baca Jangan nipu makanya. dong. Jangan nipu Baca. dong. Jangan Baca nipu. Markus. Jangan nipu. Baca Markus. Markus berapa? Oke. Markus berapa? Bentar, Markus 4 atau Markus 5 saya lupa. Markus 5 bro. Oke, Markus 5. Oke. Baca, silakan. Baca. Ya, Anda yang baca, Anda yang bawa data kok. Iya, intinya dia Silakan. diselamatkan dari itu ya. Apa? Diselamatkan apa? Iya, dari roh jahat itu. Nah, terus apa hubungannya? Di akhir ceritanya itu, Bang, dia mau ikut Yesus, mau bergabung karena orang-orang di situ sudah apa ya, gimana ya, orang di situ bayangin lah waktu dia jadi Markus orang 5 yang mana? Markus 5 Nggak yang ada mana? sama dia. Dia Yang masih gila Yesus, itu, yang tapi gila Yesus itu. bilang, jangan, pulanglah ke rumahmu kepada orang Yang gila itu. beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat atas Tuhan, dan Oke. pergilah memberita. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Apa yang diberitakan? Apa Ini yang bukan orang diberitakan? Yahudi, Bang. Yesus Iya, pun apa yang diberitakan? Aduh, kalau cuma modal sudah turunkan aku jengkel samamu. Gak ada otakmu. nggak paham kau kan? Makanya Iya, saya nggak paham. Iya, kau turun bawa orang gila. Kau ngomong sendiri soalnya, diajak diskusi nggak nyambung. 19 menolak itu ahli. Yesus tidak memperkenankan tuh. Ayat 19. Iya, memang makanya aku bilang Yesus tadi. tidak memperkenankannya, tetapi ia Suara berkata saya kepada orang putus-putus itu, ya. pulanglah ke rumahmu. Bagus. Justru ayat itu menunjukkan Yesus tidak menerima murid di luar Israel. Jelas. Makanya aku bilang nggak nyambung. Mending dia turun. Ini di Markus 5, orang gila yang menyembah Yesus. Setelah waras, dia nggak nyembah Yesus lagi. Betul. Nggak malu kau kan? Nah, ada nggak kemudian orang ini dijadikan sebagai murid? Enggak. Tidak diperkenankan. Ditolak berarti. Makanya jangan bikin malu Kristen lah. Naik ke sini pakai ilmu dong. Naik ke sini bikin malu Kristen, kan kasihan yang lain. Di luar Bani Israel, Bang Joma disebut apa? Gogok. Iya. Kurang aja. Iya. Disebut anjing dia. Jadi sebenarnya oten-oten ini menurut Yesus guguk ya. Oh iya, Bang Handi. Iya. Murid Yesus dipesan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu dengan menyamar domba. Untuk membuktikan Kristen ini kemudian domba atau serigala, lihat makanannya. Domba makan babi atau tidak? Enggak. Enggak. Kristen makan babi atau tidak? Makan. Serigala makan babi enggak? Serigala babi. makan babi, iya sorry. Jadi siapa serigalanya di sini yang nyamar-nyamar domba? Yang barusan tadi itu. Dan Nah itu keluarganya. dia. Makanya kalau Kristen menggunakan akal mau berdiskusi, pertanyaan saya tolong dijawab dengan baik dong. Al-Quran masa mengatakan kalian itu nyembah iblis?
Kan itu. Maka kalian harus membantah. Ketika Anda membantah Quran, Bible yang memaparkan itu angkatan jahat, kerasukan 8 roh iblis, berasal dari orang Farisi, ahli Taurat, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi, di luar Israel, menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Endingnya apa? Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan dan menyebut dirinya Tuhan serta bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu siapa? Pengikut siapa? Pengikut Paulus. Paulus ini orang mana? Orang Farisi. Dia ahli Taurat atau bukan? Ahli Taurat. Berarti Al-Quran salah enggak? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy tsumma la yuqsirun. Salah enggak? Ketika kalian mengajak orang-orang lain menyembah kepada sembahan kalian, salah enggak Al-Quran mengatakan dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia? Tuh. Kenapa kalian menyesatkan? Karena kalian mengajak manusia lain menyembah kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Sementara Paulus ini seangkatan Yesus, orang Farisi, ahli kitab, yang pernah bertaubat dan mengatakan setelah bertobat mengatakan hukum Tuhan itu sampah. Kan itu nyebrang lautan, menjelajahi daratan. Itu siapa? Bukan Paulus. Lalu siapa? Apa nama pengikutnya? Apa nama agama yang dibuatnya? Kan itu wajib semua kalian jawab. Mesias palsu. Siapa yang digelari Mesias? Yesus. Berarti Mesias palsu sama dengan Yesus palsu. Nabi, orang yang menerima wahyu. Nabi palsu berarti menerima wahyu palsu. Berarti ada nabi palsu bertemu dengan Yesus palsu. Jelas loh dalilnya itu. Saya ngajak bukan mau mendoktrin. Saya ngajak mari kita ulas berdasarkan akal. Al-Quran saya mengatakan itu, bahwa yang kalian sembah itu adalah iblis. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Bahkan Al-Quran saya mengatakan bahwa sesungguhnya iblis itu penyesatannya itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Siapa saudara setan? Yang menerima hadiah dari setan. Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Kan itu jelas itu. Mau sampai kapanpun kehidupan umat Islam, selama dia Islam, mati dalam keadaan Islam, Yesus tetap manusia, Yesus utusan Tuhan. Masuk nggak kategori hidup kekal menurut Yesus? Masuk. Sampai kapanpun umat Islam, bahkan sampai di penghujung ajalnya, kalau dia mati dalam keadaan Islam, Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang kalian sebut Yesus itu tetaplah utusan Tuhan, tetaplah Rasulullah. Bagaimana dengan kalian? Mati kalian itu dengan menganggap Yesus Tuhan. Kaidah dari mana itu? Antikristus bukan? Iya kan? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat dan dialah antikristus. Nah, siapa yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia? Kalian kan? Sebagai manusia. Yesus manusia bang, ya di mulutmu, tapi pada praktik keagamaan kan tidak mungkin kalian menyembah manusia. Kalian pasti menyembah Tuhan. Yang kalian sembah Yesus. Berarti kalian menganggap Yesus itu Tuhan atau Yesus manusia? Mulut kami mengaku Yesus manusia paman, tapi iman kami mengaku Yesus itu Tuhan. Nah, kena antikristus. Enyahlah daripadaku, berarti itu benar. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Begitu bang. Mari kita jujur dalam berdiskusi itu. Karena kita berdiskusi bukan angka-angka, kita berdiskusi masalah keyakinan. Kalau kita berdiskusi masalah keyakinan, maka yang kita ambil adalah kitab yang kita pakai.
kitab yang kita imani masing-masing. Kan gitu. Jangan justru keluar dari kitab. Ayo silakan teman-teman. Diambil alih dulu.